일단 네덜란드로 돌아갔는데 다행 새 신년이고 해서 우리가 Eksperimen Sintayong untuk Justin Hubner, Timnas Indonesia hampir pasti gunakan 6 bek di line up untuk Piala Asia 2023. Justin Hubner dimainkan sebagai gelandang bertahan saat Timnas Indonesia takluk 1-2 dari Libya pada Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Timnas Indonesia kembali takluk dari Libya dengan skor 1-2 di laga uji coba, Jumat malam WIB. Satu hal yang menarik dalam laga ini adalah Justin Hubner yang tidak menempati posisi biasanya sebagai bek tengah. Sintayong memberi peran baru pemain Wolves itu sebagai gelandang bertahan. Justin Hubner turun sebagai starter dan bermain penuh 90 menit dalam laga ini. Penampilan Hubner di lini tengah memang agak kaku, namun cukup taktis. Diplot sebagai pemutus serangan, Hubner berdampingan dengan Ivar Jenner di lini tengah, sedangkan Marcelino bertugas melanjutkan serangan ke depan. Tugas itu dipertahankan oleh Hubner hingga laga selesai, sementara Ivar Jenner digantikan Ricky Kambuaya yang lebih menyerang dan Marcelino digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Satu peluang besar didapat Hubner pada menit-menit akhir ketika ia mendapat umpan terobosan Rizky Ridho, ditambah dami dari Ricky Kambuaya. Merangsek naik hingga ke kotak penalti, Justin Hubner gagal menceploskan bola ke gawang usai berhadapan langsung dengan kiper Libya. Sepakan kaki kiri Hubner masih bisa diblok dengan kaki oleh kiper Libya. Pasca laga, Sintayong mengaku cukup puas dan akan menggunakan formasi ini di Piala Asia 2023. Pertandingan hari ini saya memakai formasi yang nanti kami akan siapkan untuk melawan Irak, kata Sintayong. Saya pikir mereka sudah bekerja keras hari ini. Di luar hasil, saya puas dengan performa para pemain, tambahnya. Eksperimen Justin Hubner sebagai gelandang bertahan di laga kedua lawan Libya tampaknya dinilai berhasil oleh Sintayong. Maka jangan heran bila di Piala Asia 2023 nanti, Timnas Indonesia akan sering turun dengan line up diisi 6 bek. Ke-6 bek tersebut terdiri dari 3 bek tengah Elkan, Rizky Ridho, Jordi, 2 wingback Pratama Arhan, Yakob Sayuri, dan 1 bek tengah yang jadi gelandang bertahan, Justin Hubner. Hal ini membuat masuk akal saat Sintayong tidak menyertakan Adam Alis dan Arhan Fikri yang berposisi gelandang untuk skuad akhir Piala Asia 2023. Namun begitu, kita masih menunggu skuad final Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 karena Sintayong mengaku akan menentukannya setelah lawan Iran tanggal 9 Januari tahun 2024 mendatang. Keputusan ini juga sudah seusai aturan AFC karena batas pendaftaran pemain adalah 6 jam sebelum laga pertama Piala Asia 2023. Memang sudah dirilis 26 pemain, ujar Sintayong dikutip dari akun YouTube resmi milik Timnas Indonesia. Tetapi, 28 pemain yang akan dibawa ke Doha kepastiannya akan ditentukan tanggal 10 Januari setelah lawan Iran. Jadi ya memang secara regulasi 6 jam sebelum pertandingan dimulai. Bisa dipastikan dan bisa diganti-ganti juga pemainnya. Akan dipastikan nanti 6 jam sebelum pertandingan, tambahnya. Selanjutnya, Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, menegaskan bahwa skuad Garuda akan segera bangkit usai 2 kali kalah dari Timnas Libya dalam laga uji coba. Sebab, Timnas Indonesia sudah dinanti laga-laga penting lain ke depannya. Jordi Amat sendiri menilai Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan selama menggelar pemusatan latihan TC di Turki. Selain itu, ia merasa terhormat menjabat sebagai Kapten Timnas Indonesia. Bukan hasil yang pantas kami dapatkan, tetapi kami berkembang. Bermain untuk Indonesia sebagai kapten tim untuk pertama kali merupakan sebuah kehormatan besar,
kata Jordi Amat dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Lebih lanjut, Jordi Amat mengatakan timnas Indonesia akan bangkit dan menjadi lebih kuat. Usai TC di Turki, ia menjelaskan timnas Indonesia akan ke Qatar. Kami akan bangkit dengan lebih kuat. Pemberhentian berikutnya Qatar. Jelasnya, ya, timnas Indonesia baru saja mendapat kekalahan lagi dari timnas Libya dalam laga uji coba. Bermain di Mardan Sport Complex, Antalya, Turki, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024 malam WIB, skuad Garuda kalah 1-2 dari Libya. Meski Yakob Sayuri sempat membawa timnas Indonesia meraih keunggulan, tetapi Libya mampu memberikan respons cepat untuk membalikkan keadaan. Osama Mukhtar Al-Sremi dan Ahmed Ekrawa sukses membuat Hernando Ari mengambil bola dari dalam gawangnya sendiri. Kendati demikian, timnas Indonesia terbilang tampil lebih baik dibandingkan laga sebelumnya. Sebab, skuad Garuda sempat menelan kekalahan 0-4 dari Libya pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Setelah ini, timnas Indonesia akan mematangkan persiapan selama berada di Qatar. Mereka masih akan melakoni satu laga uji coba lagi menghadapi Iran pada Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Kemudian, timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di Piala Asia 2023. Perjalanan mereka akan dimulai dengan menghadapi timnas Irak di Ahmed bin Ali Stadium pada Senin tanggal 15 Januari tahun 2024.